Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan saya bacakan dua tilawah yang akan dibacakan langsung oleh Akhi Islah. Yang kedua yaitu inti dari acara, yaitu penyampaian tausiah oleh Ustadz Abdul Karim. Berikutnya yaitu doa dan penutup. Baik, langsung saja teman-teman. Sebelum kita mulai acara pagi hari ini, kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk berikutnya langsung saja kepada acara berikutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Akhi Islah. Waktu dan tempat persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قولهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار
وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanta. Masya Allah, tabarakallah, sangat indah sekali lantunan ayat suci Al-Quran yang telah disampaikan oleh Akhi Islah. Masya Allah, semoga mendapatkan pahala bagi yang membaca dan yang mendengarkan. Amin. Beliau ini masalah Ustaz, ini salah satu guru ngaji juga. Ini? Iya, guru ngaji. Saya dulu pernah jadi muridnya Ustaz. Itu ada apa? Umi ya? Semoga segera lulus. Ya. Baik teman-teman, kita langsung saja ke acara inti, yaitu tausiah dari Ustadz Abdul Karim. Monggo Ustadz, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillah. Oh ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hamdanillah, yang pertama dan yang terutama tentunya syukur, terima kasih kita kembalikan ke hadirat Allah Jalla Jalaluh yang nikmatnya, pemberiannya, karunianya tak terhingga dan tak terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau menghitung nikmat Allah, pasti kamu tidak mampu menghitungnya. Tadi dibaca juga, wa atakum min kulli ma sa'altumu, dan Allah memberikan kepadamu apa saja yang kamu minta. Kita ini punya banyak kebutuhan, kita ini punya banyak urusan, kita punya banyak persoalan, apalagi memang namanya dunia. Dunia ini memang tempat persoalan. Dunia ini fitnah.
Fitnah ini artinya ujian. Fitnah itu ujian. Dan bahasa Arab itu bahasa yang memang amat sangat luas sekali. Ketika kita menyebut fitnah, maka fitnah itu banyak maknanya dan banyak maksudnya. Tak apa-apa, ini juga termasuk fitnah, gitu. Jadi ada fitnatud dunya, dunia dengan segala apa yang ada di dalamnya, fitnah untuk kita. Maka Allah SWT termasuk tadi melalui ayat yang dia dibaca tadi, orang mukmin disuruh untuk mendirikan sholat, mengeluarkan sebagian hartanya sebelum datang hari yang di hari itu sudah tidak ada manfaat lagi, yang namanya karib, kerabat, tebusan, apa, tidak ada lagi, tidak ada. Yang ada adalah ketika seseorang menjadikan hartanya sebagai modal untuk dia bawa ke akhirat. Yang namanya dunia ini penuh dengan fitnah, dan Allah SWT membimbing kita bagaimana menghadapi fitnah dunia ini. Maka kita ini ingin kita yang menguasai dunia ini, bukan dunia yang menguasai kita. Kita yang mengatur harta kita, bukan harta yang menguasai dan mengatur kita. Ini makanya Nabi SAW menyebut ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, binasalah budaknya dinar, binasalah budaknya dirham, binasalah budaknya pakaian atau apa saja yang itu bagi dia satu ilah, ya katakanlah dipuja, disanjung, dipuja, disanjung, dicintai sampai akhirnya dia itu tidak lagi mengatakan la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak dicintai, disanjung, dipuja, dipuji kecuali Allah. Tapi ini berubah. Dunia itu yang dia puja, dunia itu yang dia sanjung, dunia itu yang dia sembah. Dia tidak bersujud kepada dunia, tidak bersujud, tapi hatinya, pikirannya, lahir batinnya semua untuk dunia. Orang dulu itu, kalau kita mengatakan orang dulu itu berarti memang mereka para as-salaf yang mereka itu mengerti tentang hakikat dunia ini. Lalu mereka punya doa, ya Allah, jadikan dunia ini di tanganku, bukan di hatiku. Jadikan dunia ini di tanganku, tangan, bukan di hati. Kalau di hati, ya di hati, artinya dia nanti bisa diperbudak oleh dunia. Kata Nabi SAW, ta'isa abdud dinar, binasalah budaknya uang, budaknya harta, budaknya takhta, budaknya. Artinya hidupnya itu memang itulah, sehingga dia tidak peduli lagi apakah ini kira-kira halal, haram, apakah ini termasuk menyengsarakan rakyat, apakah ini termasuk korupsi, tidak peduli. Pokoknya dia, sehingga kita lihat banyak orang yang kesandung dengan dunia ini, lalu dia dipanggil oleh KPK. Kalau kita bahasa kita itu tadi persoalannya. Mungkin kalau kita berbicara, mereka punya gaji, honor sekian puluh juta, sekian ratus juta,
mereka kurang apa itu? Kurang makan. Bukan kurang makan, kurang ajar. Gitu. Iya, coba lihat. Kurang apa itu? Kurang. Nah, inilah kata Abul A'la Al-Maududi, manusia itu punya dua perut. Perut ini jasmani, kalau kita makan ya 2 piring kenyang lah, umpama selapar-laparnya orang 2 piring, kenyang sekali ya. Tapi ada lagi perut, yang perut ini perut satunya, ini perut yang terlihat, ada lagi yang tak terlihat. Itu perut yang satunya itu suka makan aspal bertonton ya. Yang satunya itu, perut satunya, berapa juta pun, berapa triliun pun, berapa ton beras dia telan itu. Kira-kira perut apa itu? Coba, mungkin ini kira-kira perut apa itu? Kalau perut yang biasa, nasi dua piring cukup. Tapi satunya 2 ton, 200 ton masuk dia. Aspal masuk kok. Ah, ini yang kata Nabi SAW, min nafsin la tasbah, dari jiwa nafsu yang tak pernah puas. Allah SWT mengajarkan Nabi kita SAW bahwa andai kata anak Adam itu punya 2 lembah emas, punya 1 lembah emas, dia ingin 2. Kalau dia diberi 2 lembah, ingin sekali 3, ingin 4. Lalu dia berhenti, tidak ingin lagi ketika mulutnya sudah disumbat dengan tanah. Maknanya apa? Mati. Kalau mati kan tidak minta lagi itu. Itu manusia. Sehingga kita ini diperintah untuk ngurus dunia ini, ngurus. Sahabat Nabi SAW itu, mereka itu bukan orang miskin semua. Para sahabat Nabi itu bukan fuqara masakin, bukan. Paling kita tahu yang fuqara masakin mungkin Bilal bin Rabah, mantan budak, mantan, atau mungkin yang lain-lain yang memang dia tidak punya apa-apa. Tapi kelasnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat Umar, sahabat Utsman, itu orang-orang kaya itu. Kalau negara kesulitan, Nabi SAW kesulitan, atau Khalifah Umar kesulitan waktu itu karena kurangnya pasokan makanan, dia datangkan itu. Lalu biasanya seperti sahabat Utsman, ketika dia mendatangkan, kalau dulu tuh pakai unta kendaraan, kalau sekarang kan pakai kendaraan yang panjang itu apa, tronton, yaitu dulu pakai unta. Itu para pedagang datang kepada Utsman, untuk sahabat Utsman radhiyallahu anhu, untuk memberi keuntungan 10%. Sahabat Utsman tidak mau. Siapa di antara kamu? Kata sahabat Utsman, kalau 700% saya mau. Kata pedagang, siapa yang mau? Yang mau itu Allah. Saya serahkan semuanya ini untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin. Itu sahabat Utsman. Itu kalau orang tidak kaya, ya tentu. Makanya yang namanya kekayaan itu dalam bahasa Al-Quran itu al-khair. Uang itu disebut al-khair. Al-khair. Jadi harta ini tidak buruk. Harta ini bagus, baik, selama dia digunakan, dipakai untuk beribadah kepada Allah. Memang manusia itu pada tabiatnya wa tuhibbunal mala hubban jamma. Memang kamu itu mencintai harta itu dengan sebenar, sungguh-sungguh sangat mencintai, sehingga orang itu tidak peduli haram, tidak peduli halal, tidak peduli, pokoknya saya mau harta itu, walaupun harus mengorbankan orang lain.
Begitu dia lihat di website ada orang mau membeli ginjal, harganya 100 juta, langsung terpikir ini kesempatan baik. Dicarilah seorang anak. Begitu dicari seorang anak, dapat dengan iming-iming 50.000 misalnya, dibawa, dibunuh, terus tidak tahu gimana ngambil ginjalnya. Ini terjadi, terjadi ini. Kira-kira kita ini mau memberi orang ini cap bodoh rangka berapa coba? Coba ini. Jadi begitu dia lihat, tanpa berpikir, pokoknya bagi dia itu sudah dapat itu 100 juta. Nah, makanya langsung cari. Dianggapnya mudah, dikiranya mudah. Begitu dapat jadi 100 juta. Dikiranya, ternyata dia sudah mengorbankan anaknya orang. Dia juga harus dipenjara, dan kemungkinan besar nanti ini anak akan menjadi penyebab utama dua-duanya masuk neraka. Dua-duanya masuk neraka. Ini apalagi anak ini mukmin, siapa yang membunuh orang mukmin sengaja, neraka jahanam. Tadi disebut neraka, urusan neraka jahanam. Ini dunia. Ini dunia. Dan jadi orang ini sudah kena dunia. Kalau kata Nabi, inna dunya hulwatun khadirah. Dunia ini manis, hijau ya. Dan kamu jadi khalifah, artinya yang mengurus dunia. Fattakud dunya, waspadai dunia ini. Waspadai dunia, artinya jangan sampai kamu urusan dunia salah jalan. Salah jalan. Artinya pakailah jalan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barokah, selamat, dan tidak bakal ada apa-apa. Tapi kalau bukan jalan Allah yang dipakai, bukan jalan Allah yang dipakai, jalannya sendiri, berpikir sendiri, ini garis bawahi, jalan sendiri, berpikir sendiri, cari sendiri, tidak hirau dengan Allah, lalu dia menghadapi kesulitan. Dia ini kira-kira awal Februari nanti mau nikah, dia itu perlu uang sekian juta. Yang kata setan itu ada sepeda motor perempuan jalan sendiri, biasanya jam 10 lewat di depan itu bisa diambil, kamu dapat sekian juta, langsung selesai persoalan kamu. Dilakukan. Allah ya dan billah, Allah yahdina. Dia lakukan. Perempuan itu dirampas mobilnya, motornya, dan seterusnya. Apa yang terjadi? Dia tidak dapat sekian juta, dia dapat penjara, pernikahan gagal. Ya toh? Atau mungkin terpaksa nikah dengan saksi sipir penjara, ya toh? Mungkin. Jadi itu habis, hancur hidupnya. Jadi kita lihat Allah yahdina. Jadi orang ini kalau sudah tidak, Allah ini memberi fitrah kepada kita. Kita jangan bicara agama dulu lah. Dunia biasalah, kita punya hukum, punya hukum buatan manusia itu, kalau membunuh sekian, kalau dan seterusnya. Itu hukum dunia lah. Walaupun kita sebenarnya menginginkan hukum Al-Quran yang lebih benar tentu. Tapi ketika dia ini orang melanggar aturan kehidupan ini, lalu dia kehidupannya hancur. Kok tidak bunyi ini? Ya. Jadi coba lihat orang yang serakah, orang yang tidak mengikuti aturan Allah SWT, tapi ikut jalannya setan, ini persis seperti Sambo. Kenapa kita bisa Sambo? Sambo itu bintang berapa? Bintang berapa? 2 apa 3? Tidak 3. 3. Coba lihat, jabatannya tinggi, hebat, kuat, ya, dan seterusnya. Tapi, ada tapi, karena dan satu lain hal,
Mungkin dia juga sudah punya dosa, macam-macam dosa ya, termasuk di kilometer 50 mungkin ya toh. Lalu kena kesandung ini, peristiwa Yosua, kesandung, habis sudah. Sekarang di mana duduknya? Kita bicara dunia, tidak bicara akhirat. Gimana kehidupannya? Gimana istrinya? Gimana keluarganya? Gimana dunianya? Habis, berantakan. Tidak apa-apa, bintangnya akan dicopot itu. Bintangnya dicopot, habis sudah diem sekarang. Itu dunia. Kita tidak bicara akhirat, belum. Bicara akhirat lain lagi urusannya, lebih hebat lagi itu, lebih hebat lagi. Itu nanti termasuk wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Itu coba lihat, yang tadinya hebat sekarang terpaksa duduk di depan di depan apa? Pesakitan, ada hakim duduk, dia jadi hinanya, semua orang melihat, jadi tontonan dan seterusnya. Tinggal kita lihat apa hukuman mati, apa hukuman hidup. Ini yang terjadi. Ini dunia. Makanya kemudian ada satu peristiwa yang seorang amir. Amir ini putra mahkota. Sekarang ini yang menjadi putra mahkotanya Arab Saudi siapa itu? Siapa? Jangan disingkat. Amir Muhammad bin Salman. Dan Arab Saudi akan jadi negara modern itu. Ya kan? Ya Pak? Ya kan? Akan jadi negara modern. Kalau yang Arab yang lain sudah lama modern itu. Modern ini artinya ya dianu sendirilah, sudah paham, karena kita di Indonesia memang sudah modern mulai dulu. Ini amir, biasanya dalam bahasa Arab itu putra mahkota itu namanya amir, makanya disebut Amir Muhammad bin Salman. Allah yahdina. Jadi amir ini namanya Ali bin Ma'mun. Ini namanya Ali ini anaknya Ma'mun, khalifah waktu itu Abbasiyah. Ma'mun punya anak namanya Ali bin Ma'mun. Ini Ali ini istananya itu agak tinggi. Seringkali dia naik ke atas, lalu di depan itu dia melihat pasar itu. Orang lalu lalang, ramai lalu lalang. Kemudian ada satu orang yang itu memang menarik perhatiannya. Orang ini hamal itu yang angkat barang dari ke sini sampai sini dengan upah tertentu. Bahasa kita apa sekarang yang modern itu? Apa? Kuli? Kalau kuli terlalu kasar, jangan. Di bandara itu kan angkat terus. Apa? Nah, itu yang bagus, jangan kuli itu. Betul. Dia angkat barang sana sini terus. Dia tertarik itu. Ada dia bawa tali, barangnya ada bawa. Mungkin saya mau pakai bahasa yang agak bebas. Ini yang cerita ini Doktor A'id Al-Qarni, ya, dalam salah satu tulisannya Al-Amir wal Fakir. Jadi orang amir dan si fakir. Sekali lagi pakai bahasa bebas supaya saya bisa Jadi begitu, terus dia mencoba untuk meneliti siapa orang ini, bagaimana keadaannya. Ternyata orang ini, katakanlah pemuda ini, dia masuk ke pasar, mulai bekerja, terus duha berhenti, sholat waktu duha berhenti, dia ambil wudhu di sana, mungkin dekat sungai Dajlah mungkin.
kemudian sholat duha, dia berdoa, dia bermunajat, dia bermohon kepada Allah dan seterusnya. Selesai bermunajat, selesai berurusan dengan Allah, lalu dia ke pasar melanjutkan pekerjaannya. Terus dia bekerja sampai datang waktu menjelang duhur. Mari menjelang duhur, dia persiapan untuk sholat duhur. Orang mukmin itu kalau sudah menjelang waktu sholat, makanya walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Orang mukmin ini sangat menjaga sholatnya, waktunya, syaratnya, rukunnya, mesti dia jaga. Itu Allah. Imam Sa'id Ibnul Musayyab. Nantilah kita ini dulu. Dia sholat duhur, berdoa, berzikir. Setelah itu makan siang, makan roti. Kalau pakai makan siang mungkin agak mewah. Nih sekerat roti, makan, kerja lagi sampai menjelang setelah asar. Asar juga begitu. Kemudian waktu mau pulang dia bawa oleh-oleh. Makanan roti untuk ibunya dan untuk saudara perempuannya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, terus seperti itu. Dan Amir ini terus memperhatikan. Akhirnya Amir ini, Ali bin Ma'mun, perintahkan kepada ajudannya, tolong panggilkan orang itu, suruh ke sini. Saya mau ketemu. Askar ini atau ajudan datang, pembantu ini manggil, saudara diminta untuk datang ke istana. Amir Ali bin Ma'mun ingin bertemu. Ini orang miskin ini, fakir ini kaget. Ada apa dia dengan istana? Ada apa dia dengan Amir Ali bin Ma'mun? Itu biasanya kalau orang itu dalam keadaan sedih, takut, itu setan makin datang, makin menakut-nakuti. Tapi orang mukmin kalau menghadapi kegundahan, kegelisahan, ketakutan, mesti dia hubungkan dirinya dengan Allah. Makanya ada istilah hasbiyallah. Itu cukup Allah bagi saya. Walaupun dia khawatir, jangan-jangan kalau sudah masuk ke Amir Ali bin Ma'mun ini masuk tuh tidak balik lagi. Kenapa? Ya ditahan. Kan biasa tuh panggil KPK tidak balik lagi sudah. Itu di Indonesia ini juga khawatir, ada apa saya ini dengan Amir Ali bin Ma'mun, ada apa? Tapi dia terus berdoa pada Allah, berdoa karena dia punya ibu, punya saudara perempuan. Begitu bertemu dengan Amir Ali bin Ma'mun, dia memberi salam, dipersilakan duduk, lalu terjadilah dialog. Ada dialog. Kata Ali bin Ma'mun, apa pertanyaannya? Pertama, itu biasa menyapa, siapa namanya, dari mana? Ala ta'rifuni, apa kamu kenal saya? Pertanyaannya dari Amir ini, ala ta'rifuni, apa kamu kenal saya? Saya kata ini, saya tidak pernah melihatmu, makanya saya tidak kenal. Ma ra'aituka hatta arifaka, saya tidak kenal engkau, makanya saya tidak pernah melihatmu. Ana ibnul khalifah, saya ini putranya khalifah. Lalu kata Ali bin Ma'mun, mada ta'mal anta, kerja di mana kamu ini? Apa pekerjaanmu? Walaupun dia tahu ini pekerjaannya di pasar tadi. A'mal ma'a ibadillah fi biladillah, saya ini kerja
bersama hamba Allah di bumi Allah. Jawabannya aja sudah beda dengan orang biasa. Saya kerja di pasar. Oh, enggak. Ini maaf ibadillah fi biladillah. Kata Amir bin Ali Ma'mun, Amir Ali bin Ma'mun, saya lihat kamu ini kesulitan. Kata dia, qad ra'aituka ayyaman, saya berhari-hari terus memperhatikan kamu. Dan wa ra'aitul masyaqqatal lati asabatka, saya lihat ada kesulitan berat yang menimpa kamu. Kesulitan berat, penderitaan. Saya bermaksud ingin melepaskan kamu, meringankan kamu dari bebanmu. Fa'uridu an ukhaffif ankal masyaqqah, saya ingin meringankan beban penderitaanmu. Apa kata si fakir ini? Kata si fakir bertanya, bimadza, dengan apa engkau akan meringankan beban penderitaan saya? Kata Amir Ali bin Ma'mun, kata Amir ini, uskun ma'iyal qasr bi ahlik, kamu bawa keluargamu semua tinggal di istana saya, makan, minum, semua kamu tinggal menikmatinya, tinggal bersama saya, bawa keluargamu sini. Apa jawaban? Kata tadi, kamu menderita, kamu punya beban, tinggal di sini, kamu makan, tidak usah kerja. Nah, apa kata jawabannya ini? Ya Ibnul Khalifah, wahai putra Khalifah, laham ala man lam yudnib, tidak bakal ada kesedihan bagi orang yang tidak melakukan dosa. Wala gham ala man lam ya'si, dan tidak akan ada kesedihan, kegundahan bagi orang yang tidak melakukan maksiat. Dan wala hazan ala man lam yusi, tidak akan ada duka bagi orang yang tidak melakukan keburukan. Amma man amsa fi ghadabillah, tapi orang yang hidup dengan maksiat, hidup dengan dosa, maka itulah dia akan menghadapi kegundahan, kesedihan dan kedukaan. Kamu berapa keluargamu? Saya hanya sama ibu, saudara perempuan saya. Nanti kemudian saya dapat makanan, asal pulang. Kalau mereka ada yang puasa, itu saya bawakan buka. Lalu kemudian sholat isya tidur. Pertanyaan Amir, mata tastaikid, kapan kamu bangun? Kapan kamu bangun? Kalau saya tidur, terus kapan kamu bangun? Jawabannya, ini pelajaran untuk kita. Idza nazalal hayyul qayyum ila sama'id dunya, saya bangun kalau sudah Allah turun ke langit dunia. Biasanya itu di hadis as-sulusul akhir, hai hambaku, siapa di antara kamu yang berdoa, aku akan kabulkan. Siapa di antara kamu yang meminta, aku penuhi. Saat itu saya bangun. Kalau yang lain enggak, jam segini enggak ada. Saat Allah sedang menawarkan hamba-hambanya, man yad'uni, siapa yang berdoa padaku, aku penuhi. Siapa yang memohon, aku kabulkan. Saat itu saya bangun. Kata Amir, ala turidu ma'isyatana, apa kamu tidak ingin hidup seperti kehidupan saya? Senang, cukup makan, minum, cukup segala-galanya. Apa kamu tidak ingin tinggal bersama saya? Apa jawaban Al-Fakir? La wallah, demi Allah, saya tidak ingin. Sedikit pun tidak ingin. Amir bertanya,
Walima, kenapa kamu tidak ingin hidup bersama saya? Apa penyebabnya? Ini juga pelajaran untuk kita. Kata si fakir, akhafu ayyak suwa qalbi wa ayyadi adini. Saya takut mati hati saya dan hilang agama saya. Itu penyebabnya. Dan ini benar, nanti kalau kita lihat Imam Sa'id Ibnul Musayyab kata orang ini, saya takut hati saya mati, hati saya keras, membatu dan hilang agama saya. Kita teruskan dulu supaya tidak terputus. Kata Amir, mungkin Amir ini mendesak, atufatil antakuna hammalan fis-suq ja'ian fis-syams. Apa kamu mau tetap di pasar, kepanasan, kerja berat, sulit, menderita? Apa itu kamu pilih itu? Kata si fakir, wallah, demi Allah itu saya pilih. Dan dia turun, pergi dia. Sekarang, Amir dapat kuliah, dapat pelajaran dari si fakir, pelajaran berharga sekali. Dia terus mulai berpikir, merenung tentang dirinya, berpikir. Akhirnya di suatu malam, di saat orang lain sedang tidur, termasuk Khalifah Al-Ma'mun sedang tidur, dia bangun. Begitu dia bangun, dia beritahu kepada ajudannya yang biasa jaga dia, saya mau pergi. Nanti kalau sudah hari ketiga, beritahu ayah saya kalau saya ini akan pergi dan nanti bertemu lagi di akhirat insyaallah. Ajudannya ini tanya, Walima, kenapa engkau akan pergi? Jawabannya, kata dia, nadartu ila nafsi, saya lihat diri saya, fa idza ana fi ghaibubah, saya ini dalam kehidupan yang sangat tidak berarti. Saya ini sepertinya orang yang subat, tidur nyenyak, orang yang tidur nyenyak dalam kehampaan, sia-sia, seperti saya ini tidak memiliki apa-apa. Kemudian selesai bicara itu, bahwa dia ingin hijrah kepada Allah. Uridu an uhajir bi ruhi ilallah, saya ingin hijrah kepada Allah dengan ruh saya. Keluar pergi di tempat yang agak jauh, dia mulai merubah penampilan seperti orang fakir. Dia bawanya cincin putra mahkota, itu aja. Lalu di sana dia cari pekerjaan, pagi bekerja sampai sore dapat upah tertentu, tapi dia rajin beribadah, rajin ibadah wajib, ibadah sunnah, siang malam terus menerus. Dia lalu menemukan yang tadinya dia kehilangan, kehilangan ruh, kehilangan kedekatan dengan Allah. Sekarang dia pulih kembali, benar-benar dia mendapatkan persis seperti yang dikatakan oleh Al-Fakir ketika diajak untuk tinggal di istana, tidak mau. Lalu kemudian akhirnya begitu dia mau meninggal dunia, dia berpesan kepada majikannya. Dia bilang pada majikan, tolong, saya minta tolong, saya ini sebenarnya putra khalifah. Kalau saya meninggal, tolong mandikan saya, kafani, solati, makamkan saya. Sudah itu ini tolong sampaikan kepada ayah saya. Benar, meninggal dunia, sudah dia makamkan. Maka majikan ini dia bawa ke istana. Begitu bertemu dengan Khalifah Al-Ma'mun,
dikiranya anaknya itu di mana, diculik, dibunuh. Ternyata dengan bukti cincin putra mahkota tadi, lalu Khalifah Al-Ma'mun tahulah kalau anaknya ini memang benar-benar hijrah. Dan Al-Ma'mun, semua yang lain tahu kalau ini putra mahkota telah menempuh jalan yang benar, tapi keluarga kerajaan tidak bisa meniru seperti ini, tidak bisa. Itulah dunia, sehingga putra mahkota ini kemudian benar-benar mendapatkan dirinya. Jadi orang itu nanti kalau sudah dekat dengan Allah, bertakwa kepada Allah, banyak ingat kepada Allah, maka dia akan mendapatkan sesuatu yang kata Nabi SAW, ghina nafas, laisal ghina an kasratil mal, walakinnal ghina nafas. Yang dikatakan kaya itu bukan kaya harta, tapi kekayaan itu adalah kaya jiwa. Ada ulama tabi'in, ini selesai sudah. Ulama tabi'in tadi bilang, kenapa kamu tidak mau tinggal bersama saya? Saya kalau tinggal di istana, mati hati saya, hilang agama saya. Nah, sekarang kelihatannya pernah dialami oleh Imam Sa'id Ibnul Musayyab. Imam Sa'id Ibnul Musayyab, beliau ini ulama tabi'in. Ada sahabat radhiyallahu anhu bertemu Nabi SAW. Nabi wafat, orang-orang baru yang bertemu dengan sahabat tidak bertemu dengan Nabi SAW, namanya tabi'in. Imam Sa'id Ibnul Musayyab radhiyallahu anhu, beliau itu pengajiannya itu di Masjid Nabawi. Beliau itu putrinya dilamar oleh Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan. Itu raja Bani Umayyah, khalifah Bani Umayyah. Tidak diberikan untuk anaknya, namanya Al-Walid bin Malik. Al-Walid ini putra mahkota melamar putrinya Imam Sa'id Ibnul Musayyab. Ditolak, kasarnya ditolak, walaupun bahasanya bagaimana, tapi ya, tiba-tiba beliau punya pengajian. Memang tiap waktu lah. Ada satu namanya Abu Wada'ah. Ini lama tidak hadir. Begitu selesai pengajian, lalu kata Imam Sa'id Ibnul Musayyab, Abu Wada'ah, kemari. Kalau yang lain bubar, kamu kemari. Terus tanya, kenapa kamu tidak ikut pengajian beberapa waktu? Imam, istri saya meninggal dunia sehingga saya ini berkabung. Kenapa kamu tidak beritahu saya supaya saya bisa berdoa, supaya itu agak lama sudah meninggal. Apa ada rencana untuk nikah lagi? Siapa yang mau menikahkan dengan saya, Imam? Saya hanya punya 2 dirham. Betul ini, itu boleh dibuka kejadiannya. Dirhamain, saya memang tidak punya apa-apa. Mau kamu saya nikahkan dengan putri saya? Sungguh ini kejadian ini. Lalu dia pun, coba yang lain sini kembali dekat. Lalu beliau khutbah nikah, langsung ini dinikahkan. Saya nikahkan kamu dengan putri saya yang bernama ini dengan 2 dirham. Dah selesai, jadilah suami istri. Betul ini. Nah, sekarang beliau ditanya, Imam, kenapa engkau menolak lamaran Abdul Malik bin Marwan, khalifah kaya raya? Apa kata Imam Sa'id Ibnul Musayyab? Putri saya itu amanat
yang Allah berikan kepada saya, dan saya wajib menjaganya. Saya wajib mencarikan yang terbaik untuk putri saya. Kira-kira kalau anak saya ini, anaknya agamanya bagus, hebat, ini putri yang namanya Putri Said Ibn Musayyab, kira-kira kalau anak saya lalu masuk ke istana, nah, apa coba suasana istana? Mulai dari kemewahan, kesenangan, dan macam-macam, semuanya dayang-dayang, dia tidak usah bergawa, tinggal dia panggil dayang, tekan bel, datang bawa makanan, sudah tidak ada apa-apa. Kira-kira jadi apa agamanya anak saya nanti kalau di tengah kemewahan seperti itu? Lalu di mana agamanya anak saya saat itu? Tahu Imam Said Ibn Musayyab, dia di luar dengan lingkungan ayahnya yang imam itu, dan masuk ke istana dengan lingkungan istana, tentu ini kehidupan berubah. Makanya saya tidak berikan. Itu dinikahkan dengan Abu Wada'ah yang muridnya, yang hanya dengan 2 dirham. Nah, inilah dunia. Makanya kita ini menghadapi dunia ini kita perlu zuhud. Zuhud artinya kita ini bisa mengatur dunia ini. Kita tidak lomba, tidak serakah, tidak tamak, tahu halal, tahu subuhat, tahu haram. Itu zuhud. Bukan zuhud ini kemudian pakaiannya compang-camping, jalannya itu seperti kemanten yang kurang gizi misalnya. Tidak, biasa. Dia suka yang halal, tidak serakah, tidak lomba, tahu halal, tahu haram, sudah cukup. Kita tahu Nabi SAW. Jadi Nabi ini kalau melihat seorang pakaiannya itu compang-camping, itu bukan ini bagus, zuhud, anti dunia, bukan. Nabi tanya, kamu punya uang? Maksudnya punya harta? Punya ya Rasulullah, punya, saya punya unta, punya. Kata Nabi, Allah suka kalau nikmatnya tampak. Jadi dia punya sesuatu lalu tampak menjadi baju pakaian yang bagus. Dan Nabi SAW kalau akan menerima utusan dari luar daerah, suku luar, itu pakaiannya terbaik. Bukan saya ini zuhud, anti dunia, tidak ada itu. Mungkin ini yang perlu saya sampaikan. Mungkin minta maaf kalau ada kekurangan, tolong kita tukar pikiran. Silakan, mungkin ada sesuatu yang perlu kita tukar pikiran. Ada waktu sedikit untuk kita tukar pikiran. Silakan. Monggo buat teman-teman yang mau ditanyakan, monggo Akhi Yogi. Silakan. Amir ini dalam bahasa kita itu penguasa. Sekarang ini ketika kita menghadapi penguasa yang tidak adil, itu kalau kita mampu, kata Nabi SAW, apabila kamu melihat ketidakadilan, robah dengan tangan kamu, kekuasaan kamu juga. Kalau kamu tidak mampu dengan lidah kamu, kalau tidak mampu ya dengan hati kamu, dan tapi ini paling lemah hati ini. Jadi ketika amir ini tidak adil, bisa datangi. Dulu itu ada amir yang tidak, sangat memang terkenal kejahatannya, namanya Hajjaj bin Yusuf. Itu terkenal, Bani Umayyah. Beliaulah yang melakukan penindasan kepada ulama-ulama Islam saat itu. Siapa? Tapi kalau ini ada satu orang namanya Salim bin Abdullah
bin Umar ibn Khattab. Berarti ini Salim cucunya Umar. Salim bin Abdullah bin Umar ibn Khattab. Beliau menemui siapa? Hajjaj bin Yusuf, karena ada persoalan umat yang perlu disampaikan. Ya, datang ini Salim bin Abdullah bin Umar ini memang alim, sudah alim, memang tahu orang-orang kalau beliau memang seorang alim. Datang begitu berbicara dengan penguasa ini, apa yang harus diselesaikan, sampaikan dengan baik-baik, sampaikan baik-baik. Sudah itu, ini saya tambah kasus mengenai Salim ini. Imam Salim tiba-tiba dihadapkan kepada Hajjaj bin Yusuf beberapa orang yang dituduh sebagai bugot, sebagai pemberontak. Dihadapkan kepada Hajjaj. Ada Salim, Hajjaj itu juga digiring. Kata Hajjaj, Imam Salim ini pemberontak, harus dihukum mati. Ini tolong demi pedang, tolong engkau itu orang yang pertama itu diambil oleh Salim, dibawa di depan orang ini, depan orang. Begitu bertemu dia apa? Anta muslim, kamu muslim? Ya, saya muslim. Tidak usah tanya, bunuh saya sesuai dengan perintah Amir ini, bunuh saya. Kamu sholat? Ya, saya sholat. Tidak usah tanya, bunuh saya sesuai dengan perintah Amir itu. Kamu hari ini sholat subuh? Pertanyaannya yang terakhir, as-sholaita subuh? Kamu hari ini sholat subuh? Kamu ini bagaimana? Kata itu orang yang dituduh pemerintah. Saya sudah bilang muslim, saya sholat. Mana ada orang Islam tidak sholat subuh? Kamu hari ini sholat subuh? Ya, saya sholat subuh. Selesai, balik dia ke Hajjaj. Ini orang, saya tanya, muslim. Hari ini dia sholat subuh. Saya tidak akan membunuh orang yang sholat subuh, karena Nabi bersabda, siapa yang sholat subuh, dia dalam jaminan perlindungan Allah SWT. Saya tidak ingin berurusan dengan Allah. Ya, kasihkan pedangnya itu. Ini Salim. Nah, kita ini gimana? Kalau kira-kira ada penguasa, ada amir di Indonesia tentu ya. Kalau di Arab bukan urusan kita itu. Ya apa cara kita datang? Bertemu delegasi atau orang-orang itu kalau mau menyampaikan aspirasinya pakai demo, ya toh. Coba lihat orang-orang. Nah, itu kalau memang bisa, tidak usah demo, datang berapa orang, minta waktu, kita bicara baik-baik. Baik-baik, apa yang mau dibicarakan? Apa? Persoalan apa? Sampaikan baik-baik. Insya Allah, Amir tadi, penguasa tadi apa? Bupati, wali kota, gubernur, presiden. Pakai presiden lagi ya? Iya, betul, silakan. Jadi kalau presiden kan tingkatnya pusat. Kita ini tingkat apa ini? RT, apa RW, apa bupati, silakan sampaikan baik-baik. Sudah nyampaikan, selesai urusan. Semua kembali pada Allah. Itu antara lain seperti itu. Lain kalau Umar, Umar lain lagi. Saudara-saudara sekalian, depan umum. Kalau saudara melihat saya menyimpang dari Al-Quran, menyimpang dari aturan Nabi SAW, tolong perbaiki saya. Apa? Satu orang berdiri. Ya Amirul Mukminin, kalau engkau menyimpang, saya akan perbaiki dengan pedang saya ini. Terus Umar marah, terus ucap, radikal ini. Enggak. Beliau bilang, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan dari rakyatnya Umar mau memperbaiki Umar. Itu Umar. Dan mudah-mudahan kita nanti ketemu Umar lah, ketemu Umar, ketemu Abdullah anaknya, ketemu Salim lagi.
Salim insya Allah. Mungkin kayak gitu caranya. Harus memang tinggal mampu enggak kita ini ada organisasi, ada apa itu atas nama organisasi, atas nama masyarakat sampaikan. Mungkin kita akan tutup ya dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adhimi sultanika. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana aslih lana dinana wa aslih lana dunyana wa aslih lana akhiratana ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghits. Ya Allah, di tempat ini dalam keadaan seperti saat ini kami akui bahwa kami ini memang tidak ada daya, tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan menghadapi fitnahnya hidup ini kecuali dengan rahmat-Mu, kecuali dengan taufik-Mu, kecuali dengan hidayah-Mu. Allahumma ya Allah, perbaikilah iman kami, perbaikilah iman kami, perbaikilah agama kami, yang agama ini menjadi pegangan bagi kami. Perbaiki urusan dunia kami yang saat ini kami sedang menjalaninya. Perbaiki pula urusan akhirat kami yang ke sana tempat pulang kembali kami. Allahumma ya Allah, bimbinglah kami dalam semua urusan, tuntunlah kami dalam semua urusan, bimbinglah kami dalam semua urusan agama, dunia, akhirat kami. Birahmatika ya arhamar rahimin. Tawallana fiman tawallait, anta waliyuna fid dunya wal akhirah. Rabbana adina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf, yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahumma rabbana. Baik, terima kasih Ustaz Abdul Karim. Jazakallahu khairan.